di sarana-sarana pelayanan seperti yang teman-teman yang bertugas di puskesmas. Kemudian yang kedua juga terima kasih atas apa yang telah kita kirimkan untuk pengajuan SKP untuk teman kita yang berdinas di rumah sakit dan di rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai rujukan COVID-19 dan juga rumah sakit darurat yang dibentuk untuk COVID-19. Tapi beberapa hari yang lalu pada waktu diskusi di PD itu bahwa yang disampaikan ke pusat ke PP PAVI ini hanya ada 15 dari PC yang terkirim ke pusat karena yang lainnya terlambat. Telah disampaikan oleh ketua hanya 15 PC yang terkirim ke pusat untuk pengajuan SKP lah. Karena ketua juga tidak menyampaikan 15 itu PC mana saja. Jadi kita juga tidak tahu apakah dari Solo Raya itu yang sudah ikut terbawa ke pusat itu mana saja, ya kita tunggu saja beritanya. Karena nanti yang misalnya yang tidak terkirim ke pusat ini akan diusahakan mendapatkan SKP dari PD. Ini yang sudah terkirim. Jadi karena banyaknya yang terlambat. Pak Ketua sendiri juga mengatakan bahwa di wilayahnya di Kota Magelang saja terlambat. Jadi tidak terbawa ke pusat. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian untuk PC-PC yang sudah mengadakan perekrutan relawan-relawan COVID-19. Ini kalau tidak Boyolali dan Sragen kalau tidak salah. Ya Mas Joko, Sragen juga ya. Ada enggak Mas Joko ini? Jadi ya. Jadi Boyolali yang jelas kemarin sudah merekrut ada 9 orang. Ini nanti kalau misalnya belum diajukan untuk mendapatkan SKP, nanti bisa diajukan oleh PC setempat. Jadi memang diharapkan dari PD demikian seperti salah satu materi di Sarasian kemarin untuk relawan-relawan yang di rumah sakit darurat ini bisa diajukan oleh PC untuk mendapatkan SKP. Kemudian mengenai Sarasian ini, Sarasian di tingkat Jawa Tengah ini sudah kita mengikuti sudah 3 kali. Jadi jilid 3 yang terakhir kemarin Sabtu malam Minggu, di mana hasilnya sudah di-share oleh Pak Ketua. Jadi di situ sudah jelas permasalahan-permasalahan yang ada. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan. Tetapi yang memang yang paling hangat saat ini adalah mengenai STR-TTK online. Itu sudah jelas dan sudah diinformasikan, kemudian sudah di dalam Permenkes 83 2019 di situ sudah dijelaskan masalah registrasi online. Cuma masalahnya sekarang memang seperti apa yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu di WA Group ini, itu adalah merupakan hasil diskusi dari teman-teman PD bahwa registrasi online nanti setiap saat ya kita menunggu saja dari PP, dari pusat dan dari KTKI. KTKI itu sewaktu-waktu nanti bisa ada ya informasi bahwa registrasi online dilaksanakan. Yang penting adalah kita yang di PC ini menyiapkan perangkatnya. Itu perangkatnya tadi sudah kemarin beberapa hari lalu sudah saya sampaikan. Itu perangkat di PC untuk memperlancar ini supaya dipersiapkan di PC. Kemudian disampaikan juga oleh Ketua PD pada Sarasian kemarin bahwa kita melayani anggota, itu adalah anggota yang sudah terregistrasi
meskipun belum diverifikasi. Jadi perlu kita dalam melayani anggota itu kita cek apakah dia sudah registrasi atau belum. Yang jelas itu. Jadi kita lebih harus uh, selektif ya dalam melayani anggota. Saya kira untuk teman-teman PC di wilayah Solo Raya semua sudah. Kemudian dari Ketua PD juga disampaikan pada waktu kita sarasian di PD bahwa pada waktu kita koordinasi di PD bahwa ya humas dan organisasi ini akan supaya mengetahui segala sesuatu situasi kondisi PC di wilayahnya. Nah, ini mestinya otomatis tahunya ya kalau ada pemberitahuan dari PC. Jadi monggo teman-teman, jadi nanti setelah hari raya nanti akan kita rutin, saya mohon untuk dari PC bisa kalau ada sesuatu kegiatan supaya bisa memberitahukan ke humas Solo Raya, ya. Kemudian misalnya yang sudah terregistrasi berapa, yang sudah diverifikasi berapa. Jadi sewaktu-waktu nanti dari Humas Solo Raya, ya kebetulan saya ini nanti ditanya dari PD, ini saya bisa menjawab, tidak usah saya harus bertanya dulu ke PC. Ini salah satu tugas Humas memang demikian. Memang demikian, jadi harus mengetahui PC di wilayahnya. Ya, mohon maaf sebelumnya ya, ini karena saya memang baru terkendala dengan masalah penglihatan, tapi saya akan berusaha maksimal untuk bisa menjalankan selama saya masih bisa, saya akan berusaha dan mohon dukungan dari teman-teman PC supaya segala sesuatunya bisa berjalan lancar. Mengenai perangkat untuk STRTTK online ini, jadi yang kemarin sudah saya sampaikan yaitu masalah mestinya ya registrasi, verifikasi, kemudian website. Ini memang dari wilayah Surakarta, ini dari wilayah Solo Raya, ini kayaknya yang sudah punya Solo dan Karanganyar, betul? Halo? J. Halo Karanganyar. Ini meskipun disampaikan, mestinya teman-teman mendengar sendiri di sarasian kemarin bahwa ini sebetulnya juga bukan wajib, tapi himbauan sebaiknya untuk memperlancar proses nanti kalau STRTTK online sudah berjalan. Nah, ini nanti saya mohon nanti mungkin prosesnya bagaimana, mungkin Mas Aji, Mbak Eti bisa membantu teman-teman kalau ini dari 5 PC yang belum, diharapkan bisa mempunyai website mandiri, karena kalau tidak punya nanti kalau STRTTK online sudah berjalan nanti semua akan jadi beban PD sehingga admin PD akan menjadi berat dan pelayanan akan menjadi lama. Ini kemarin penjelasannya seperti itu. Jadi nanti saya minta untuk Mas Haji atau Mas Hairan sendiri juga sudah menyampaikan siap untuk membantu atau mungkin langsung ke vendor ya, ini bisa disampaikan karena saya mendengar informasi yang oleh Mbak Ida itu katanya kalau bersama-sama bisa dapat diskon. Ya monggo lah, masalah biaya nanti monggo untuk ketua-ketua bisa berkoordinasi. Saya malah justru tidak begitu masalah itu. Yang penting dimohon untuk PC yang belum punya website itu segera bisa merealisasikannya untuk memperlancar pelayanan kepada anggota. Kalau Jawa Tengah itu memang untuk registrasi memang termasuk baik ya. Kalau kita melihat PD-PD yang lain yang termasuk baik lah, pokoknya responnya dari bawah itu sangat bagus, dari PC itu luar biasa nih, termasuk Solo Raya, terima kasih. Kalau melihat di PD lain itu malah ada yang registrasi baru 8,
kemudian verifikasi 1. Ada yang registrasi banyak, verifikasi kosong. Ini memang situasinya ya masing-masing, tapi kalau Jawa Tengah itu termasuk bagus lah untuk daripada PD yang lain. Jadi kita diharapkan mestinya lebih ditingkatkan. Ya, untuk STRTK online untuk website ini monggo kita diskusikan, nanti kita bisa lanjut ke yang lain, materi yang lain. Monggo gimana ini untuk STRTK online untuk website ini, teman-teman, monggo. Mungkin saya Bu, saya mau cerita dulu isu yang terbaru ya Bu ya. Isu yang terbaru itu di Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu kan memerintahkan terbentuknya KTKI. Nah, maksimal KTKI itu tahun 2020 harus sudah terbentuk. Di mana KTKI itu tugasnya salah satunya nanti menerbitkan STR Tenaga Kesehatan. Termasuk STR TTK. Nah, tentu KTKI pasti nanti di awal minta data. Datanya minta ke siapa? Mungkin tidak minta ke Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia. Susah. Pasti susah. Pasti mintanya ke PAVI. Karena itu kita harus siap data. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan sebagai data ya data dari website ini tadi. Nah, nanti ada kemungkinan nanti ada integrasi data atau bagaimana saya juga kurang tahu, tapi kemungkinannya itu KTKI minta data ke PAVI atau nanti akan ada pemutihan STR-TTK. Itu kemungkinannya ada 2 itu. Nah, kita harus siap untuk 2 kemungkinan itu. Itu jadi kalau untuk pengajuan STR-TTK menggunakan website sendiri, saya sendiri terus terang belum memakai fitur itu, Bu, fitur pengajuan STR-TTK karena saya belum diberitahu atau belum tahu mekanismenya nanti seperti apa. Dari Pak Sairan belum, dari vendornya juga belum dikasih tahu bagaimana mekanismenya, dari PD juga belum. Jadi saya belum menggunakan fitur STR-TTK. Jadi fitur yang saya gunakan selama ini itu selain registrasi KTAN, itu ada lolos butuh, ada SIK-TTK, itu sudah otomatis, tinggal cetak-cetak aja, dan nanti data sudah langsung berkirim antar kabupaten kota, jadi sudah cukup membantu. Tapi untuk STR-TTK sendiri memang belum. Mungkin Mbak Eti Mbak Eti sudah belum Mbak Eti? Belum, STR belum. Belum ya Mbak ya, karena memang belum dirilis ya Mbak ya. Mas Budi belum. Waktu itu kan baru SIK sama lolos mutasi, lolos butuh itu aja. Yang lainnya belum. Saya SIK pun belum maksudnya belum pernah ada yang ngajukan pakai itu. Baru mau saya coba nanti saya sendiri dia sih. Saya mau ngajukan SIK, baru mau pakai itu. Ya memang kemarin disampaikan memang STR-TTK belum. Jadi memang belum ada, nanti kita masih menunggu dari pusat dan KTKI. Ini kemarin kan disampaikan oleh ketua. Dan memang KTKI kan masih meminta PAVI untuk menjadi anggota di KTKI. Selama ini kan kita belum masuk. Jadi selama ini tuh untuk tenaga kesehatan kita itu kan ya istilah Jawa ini nyele sendiri PAVI karena dulu kan MTKI ya. Iya. Dulu kan semua IAI juga belum, Bu. IAI juga belum. MTKI. Kita kan sendiri. Ya. IAI masih. IAI mana? IAI belum juga. Masalahnya PAVI nggak boleh IAI sama ini yang mengeluarkan Dinkes provinsi kan baru PAVI.
Hanya Pak. Iya. Iya. IAI juga. Oh, IAI Iya juga. itu IAI KFN KFN, ya, Bu. KFN. Enggak, maksudnya KFN, ya. kenapa KTKI belum terbentuk sampai sekarang itu karena dari Pavi belum ngirim, Bu. Belum ngirim nama, dari IAI juga belum ngirim nama. Gitu. Makanya itu kan jadi karena KTKI memang belum terbentuk. Jadi nanti mungkin kalau sudah terbentuk baru STR TTK mungkin baru bisa berjalan. Karena memang kita kemarin kan juga disampaikan kita belum mengirimkan 3 nama. 3 nama tapi nanti satu yang terpilih kayaknya seperti itu informasinya. Oke, itu. Jadi mungkin menunggu dari Pavi dan IAI. Itu nanti kalau sudah masuk KTKI sudah terbentuk, sudah lengkap anggotanya, mungkin baru untuk STR TTK-nya. Jadi kalau sekarang proses STR TTK-nya ya seperti biasa, masih seperti ya masih manual. Untuk online-nya belum bisa berjalan. Mungkin teman-teman yang lain bisa. Jadi menurut Mas Aji tadi memang website itu memang sangat membantu ya Mas Aji. Iya, betul, Bu. Itu semacam kantor online lah, Bu. Oh, lagi sangat membantu. Jadi memang sangat dihimbau untuk PC-PC ini supaya membuat website mandiri ini. Jadi monggo yang 5 PC ini apakah akan bersama-sama langsung menghubungi Mas Budi atau bagaimana Mas Aji prosedurnya? Kalau dulu Solo langsung ke vendor, Bu. Vendor, iya. Karena ya kemarin informasi. Tanya Pak Sairan katanya langsung ke vendor, ya udah kita ke vendor langsung. Terus biaya gimana Mas Aji? Biaya kalau tidak salah ingat 1,5 atau 2,5 Mbak? 1,5 nanti tahun depan baru 2 juta. 1,5. Iya tuh. Jadi teman-teman supaya nanti kan mengajukan bersama-sama kan mestinya lebih diperhatikan ya. Misalnya 5 PC itu mengajukan bersama-sama, mungkin syukur dari biaya bisa, katanya kemarin Mbak Ida kalau bersama-sama bisa diskon 500.000 seperti itu. Jadi saya hanya menghimbau saja kepada teman-teman PC 5 PC ini supaya segera ya diharapkan segera bisa merealisasikan ya mungkin nanti menghubungi vendor langsung kalau 5 PC bersama-sama mengajukan bagaimana. Gimana ini Mbak Nur, Mbak Parsi, Mas Joko, Mas Dinar. Mas Dinar nggak denger itu, Bu. Balik ya, Ci. 2 juta, tahun berikutnya 1,5 ya? 1,5, iya betul. 2 juta, tahun berikutnya 1,5. Ya, syukur nanti bersama-sama kalau mengajukan bersama-sama bisa ada diskon. Nah, misalkan ada pengurangan biaya kan ya. Yang jelas itu sangat dibutuhkan untuk dalam rangka kita pelayanan anggota untuk STR TTK online. Jadi ya diharapkan karena masih ada hanya baru berapa ini Jawa Tengah itu yang punya ya, website online. 5. Website ya. 5 kayaknya. Lain nggih. Yo Surakarta, yo wilayah Solo Raya. Tunjukkan gregetmu. Monggo nanti dikoordinasikan Mbak Nur. Halo Mbak Nur, kok meneng wae? Lagi ngitung budget itu, Bu. Budget untuk bikin website. Arep ngedum THR nggo pengurus Pavi Klaten sajake. Monggo Mas Dinar, Mas Joko, Mbak Parsi. Dalam pripun Bu? Gimana ini untuk Sragen? Ayo di bareng-bareng teman dari 5 PC yang belum mempunyai website mandiri segera bisa direalisasikan. Monggo dikoordinasikan dengan teman-teman pengurus yang lain. Kemudian nanti bisa mengurus bersama-sama dengan 5 PC yang belum punya. Ya, siap. Pokoknya saya nanti
Coba saya koordinasikan dulu dengan teman-teman, terutama pengurus-pengurus. Karena kemarin saya minta data yang sudah daftar secara online itu 156. Lumayan besar juga itu. Coba nanti tak koordinasikan dulu, Bu. Ya, diharapkan untuk PC yang lain. Untuk masalah ini monggo siapa yang mau menambahkan atau bagaimana, atau kita diskusikan bersama, monggo, masalah website Mandiri ini atau masalah STR TTK online. Monggo. Dek Nur, speakernya dibuka. Mbak Parsi, halo. Mbak Nur, halo Mbak Nur. Lemot, Bu. Mbak Nur di unmute, Mbak Nur. Di unmute. Enggak bisa dari sini. Oke. Dengar Pak Mbak Nur? Bisa nangkep. Tapi bisa jelas. Jelas, ya. Masuk suara saya masuk enggak? Masuk. Nggih. Masuk. Suara saya jelas juga. Nggih. Ya, monggo nanti bisa dibahas dengan teman-teman yang lain. Monggo kita lanjut aja, nggih. Lanjut apa? Mungkin ada hal-hal lain teman-teman yang perlu dibahas di sini. Ada yang masalah analis farmasi tidak ada masalah ya? Sumpah Bu. Sumpah Gimana Bu? BPK. BPK dan sumpah. Kasihan mau pengen bekerja di daerahnya, kekurangan tenaga kesehatan, tapi nggak bisa karena nggak punya STR gitu Bu. Ya kemarin sudah disampaikan oleh Ketua, oleh Pak Joko bahwa sudah ke Dinkes, tapi memang di Dinas Kesehatan belum bisa melayani. Nah itu bagaimana? Apa kita perlu bagaimana itu? Karena memang kemarin sudah dijawab Ketua sudah ke Dinkes, Pak Joko sudah ke Dinkes, tapi di Dinas Kesehatan memang belum bisa melayani, menjawab seperti itu. Untuk situasi seperti sekarang ini belum bisa melayani. Ya memang kasihan ini anggota-anggota kita yang pengen bekerja. Kan sumpah kan Dinkes Prof ya. Dinkes Prof ya. Selama ini Dinkes Bu. Tapi di Rakernas kemarin kan PAVI sebenarnya bisa Bu. Kalau penyumpahan itu sebetulnya kalau tenaga kesehatan lainnya sudah organisasi, sudah OP-nya ya. Cuma PAVI kayaknya yang Dinkes. Ya karena kita kan masih ngurus STR-nya di Dinkes, jadi sumpahnya juga ikut Dinkes. Tapi mungkin ke depan Bu, kalau sudah KTKI, ini kalau harapan saya bisa PAVI sendiri yang menyumpah gitu Bu. Harapan kita semua ya Mas Haji. Karena Pak Joko kemarin memang sarannya ke Mas Haris itu ya pokoknya kita tetap bekerja sama dengan Dinkes. Yaitu sekarang ya mungkin tidak masalah ya, tapi ya seperti tadi ya Mas Aji katakan, masalah itu nanti kalau sudah STR TTK online oleh KTKI ya kita mestinya sudah harus sama dengan yang lain, karena ini memang sekarang kita kan beda oleh Dinkes Prof. Jadi untuk kedepannya kalau semua OP oleh penerbitan STR TTK oleh KTKI ya mestinya kita juga semua harus sama oleh OP sendiri. Harapannya seperti itu. Jadi yang jelas sampai saat ini belum ada kepastian ya Mas Haji untuk penyumpahan dan apa tuh workshop atau apa itu, ya belum ada. Ini kasihan lagi teman-teman SMK Farmasi ini yang jadi penanggung jawab ini juga masalah tersendiri nih. Betul Bu, betul. Ya itu jadi tapi di PMK 83 itu kok ada
ada STR TTK sementara. Ini nanti kita anu saja. Kan itu ada STR TTK sementara. Tapi di situ penjelasannya hanya STR TTK sementara berlaku 1 tahun. Kalau habis bisa diperpanjang. Penjelasannya untuk STR TTK sementara itu hanya begitu penjelasannya. Tetapi pemanfaatnya itu dikeluarkan pada saat apa itu belum ada penjelasan. Jadi diharapkan nanti di situ bisa digunakan. Penyumpahan pun saya kira apa bisa dilaksanakan ya, atau mungkin bisa online ya. Biasanya kan September toh. D3. Ini untuk Wisuda napa? Wisuda napa Bu? Oh, wisuda D3. Kan teman-teman itu kan SMK tapi kuliah di D3, Itu kan biasanya penyumpahan apa? Wisudanya September. Biasanya September. Nah, ini yang jadi permasalahan yang menjadi penanggung jawab toko obat. Mungkin ada klinik kefarmasian di klinik itu nanti kok di PMK 83 kok ada sementara ya, ini nanti kita koordinasikan aja, nanti kita tanyakan ke PD. Ini di Klaten juga ada. Tolong teman-teman mungkin mendata dulu TTK lulusan SMKF, lulusan SMF, SAA atau SMKF yang menjadi penanggung jawab toko obat atau penanggung jawab kefarmasian di klinik itu didata. Khususnya yang kalau jelas dia belum kuliah, jelas itu harus ganti. Nanti Oktober 2020 jelas itu harus ganti. Karena sudah bukan TTK lagi. Tetapi bagi yang kuliah D3, nah ini nanti bagaimana nanti kita pikirkan, kita tanyakan ke PD. Tapi yang jelas agar didata dulu. Ada pendata. Jadi nanti kalau misalnya ada koordinasi, kemudian misalnya saya menyatakan seperti itulah di wilayah Surakarta ada berapa, misalnya ini kita sudah punya data. Kita misalnya di Solo ada sekian orang, di Sukoharjo ada sekian orang. Ini saya sudah memegang data itu. Jadi lulusan SMKF yang menjadi penanggung jawab yang saat ini kuliah D3, yang sudah kuliah D3 ya akan sumpah akan diwisuda tahun ini, itu perlu ada data. Jadi bisa kita tanyakan nanti, syukur nanti bisa dikeluarkan misalnya STR sementara. Mungkin ini monggo, mungkin ada lagi atau mungkin ada yang nambah. Ayo Mbak Eti, Mbak Parsi, Mbak Nur. Tapi berarti pengurusan STR masih seperti yang lama ya, masih manual, pengiriman berkas tetap. Iya, masih yang lama karena ya itu tadi Mas Aji juga menyatakan tadi KTKI kan belum terbentuk. Dan kemarin Ketua PD juga menyatakan kita menunggu. Nah, sambil menunggu itu kita persiapkan perangkatnya. Sambil menunggu KTKI, berita dari KTKI untuk STR TTK online itu, sambil menunggu kita mempersiapkan perangkatnya. Nah, monggo PC yang belum punya website tadi supaya segera bisa direalisasikan. Kalau registrasi, verifikasi akhirnya sudah berjalan ya, meskipun mungkin belum maksimal, perlu ditingkatkan lagi, tetapi itu tadi himbauannya dari Ketua PD agar dipersiapkan. Kemudian apalagi? Maaf Bu, saya ada pertanyaan, ada permasalahan di PC Wonogiri. Memang kami belum punya web untuk sementara, kami memang menunggu dari teman-teman. Kemarin kami koordinasi dengan pengurus, kami sepakat memang mau membuat web, tapi karena mungkin beberapa hal nanti akan bersama-sama dengan PC yang lain. Untuk permasalahan kami, kalau mutasi ke PC lain,
Padahal kita Oke. belum punya web untuk saat ini. Itu prosedurnya bagaimana? Ngoten. Ya kalau saat ini Karena ini saat ini ada yang mau proses untuk mutasi, ngoten Bu. ya kalau belum punya web saya kira masih biasa ya Mbak Marsi nggih. Kalau belum punya web mungkin ya mutasi ya kita kan sambil berjalan, mestinya sambil berjalan kita pelayanan tetap berjalan, jadi tidak terhambat. Ya kalau kita belum bisa atau belum mampu atau bagaimana belum ada sarananya ya kita lebih baik kita tetap kita layani meskipun itu seperti masih manual misalkan seperti itu. Yang penting anggota itu terlayani dulu, terlayani itu kita utamakan pelayanan dulu. Jadi kalau belum punya web ya mungkin masih manual. Kalau yang sudah punya web bisa online ya, Mas Haji. Nah, itu berarti kan kalau kan ini kan sudah TTK-nya kan sudah di PT misalnya PTA. Nah, itu nanti memindahkannya padahal itu sudah registrasi. Itu yang saya bingungkan, Bu. Oh, mutasi masalah yang sudah terregistrasi ya itu. Oke. Bu Parsi, kalau menu Mas Haji, kalau yang belum punya website itu menunya lolos butuh nggak ada ya Bu? Nggak ada. Klaten sudah pernah itu. Ngapunten, boleh saya menambahi Bu pertanyaannya Mbak Parsi? Monggo, dijawab ya boleh Mbak. Oh iya. Oh iya. Klaten kan sudah pernah nggih mutasi 2 anggota ke Sukoharjo. Ya, karena Pak Klaten kan belum punya web sendiri, itu seperti biasa nggih manual. Kita buat permohonan mutasi ke PC tujuan. Kemudian di email, terus tembusan email ke PD. Nggih. Kemudian terus saya japri ke Pak Ketua, terus Pak Ketua memberi mandat ke Mas Hairan untuk memindahkan mutasinya anggota itu, Bu. Gitu. Oh, gitu. Nggih, nanti berarti tetap dibantu dari PD. Ya, tetap PD yang bisa memutasi memutasi itu anggota yang sudah terregistrasi. Ya, itu memang ya itu manfaatnya tembusan ke PD kan seperti itu. Tapi ya memang sebaiknya seperti Mbak Nur, meskipun sudah memberikan tembusan, kadang-kadang tidak langsung ketua membaca. Tapi sebaiknya ya itu tadi kalau dihubungi kalau ini ada mutasi, ya itu mungkin seperti contohnya seperti Klaten itu Mbak Parsi. Nanti masih dibantu oleh PD. Makanya kalau kita belum punya web, itu semua akan jadi beban PD. Nah, ini baru 1-2. Nanti kalau baru 1-2, nanti kalau seluruh Jawa Tengah yang belum punya website ada berapa itu? Misalnya 35, yang ada baru 5. Yang 30 belum. Ini kan jadi beban PD, jadi pelayanan tuh akan terganggu. Nah, ini baru 1-2 mungkin masih lancar. Mungkin ada pengalaman lain, mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan, Mas Aji atau siapa, monggo Mbak Eti yang sudah punya web. Mbak Eti. Gaji. Saya yang mulai iuran aja belum. Oh. Nah, aku ya gaji iuran udah mulai masuk. Belum. Iuran belum, baru mulai ini. Baru mau melangkah. Mitati terus corona hiji, Mbak. Soalnya kan bayarnya biasanya bareng pas registrasi itu loh. Biasanya jadikan satu. Wah, ini mulai mitati satu-satu. Oh, berarti nganu toh Mas. Anggota registrasi itu langsung diverifikasi toh. Nek Klaten nek belum lunas urung tak verifikasi lho. Langsung.
Nek kita langsung diverifikasi. Oh. Nah, setelah itu kan nek dia mau ngurus apa-apa kan harus lunas iuran dulu. Nah, nanti dia bayarnya lewat website itu juga. Gitu. Oh gitu, upload kwitansi gitu. Upload kwitansi, dia mau bayar sampai bulan apa, upload kwitansi atau bukti transfer, nanti diverifikasi admin. Oh. Terus Mas, untuk web PC itu yang harus disiapkan PC apa toh selain uang ya? SDM, Mbak. Oh, SDM-nya. SDM-nya. Terus domainnya sendiri ya, khusus ya, atau boleh admin KTAN? Itu kan kita punya. Boleh. Boleh ya. Nanti adminnya kan bisa lebih dari satu. Oh, nah, iya. kalau kalau nggak salah 3 atau 4. Kalau kami di Solo sih kita bagi sendiri-sendiri, ada yang verifikasi KTAN, ada yang tugas untuk SIP, nanti ada yang satu bendahara ngurusi iuran sama bukti-bukti pembayaran itu. Solo ada 5. Karanganyar tidak bagi deh, yang registrasi KTAN sendiri. Cuma kalau dia lagi sibuk itu pasti WA minta tolong Mbak, itu yang itu tolong diverifikasi. Nah itu. Tapi sebenarnya tanggung jawabnya sudah sendiri-sendiri. Yang SIP juga sendiri, tak kasih ke sekretaris. Terus kalau iuran tak kasih ke bendara. Jadi adminnya ada admin KTKN, terus admin dari sekretaris, bendahara, terus ada satu lagi yang kalau kita pas sibuk nanti dia yang masuk mintain. Tapi tetap kalau urusan ini yang pertama yang tanggung jawab dulu. Oh. Terus itu nggih servernya tetap nggih. Maksudnya ora kudu satu untuk server, yang lain bisa iso gabung gitu nggih. Itu servernya kan dari vendor, Mbak. Oh gitu. Kita ngaksesnya kayak akses internet biasa gitu, kayak buka Google, kayak buka Facebook gitu. Okay. Oh ya, bayanganku ki harus satu magrok, terus nanti yang lain bisa. Enggak. Nek gitu datanya kan enggak terintegrasi. Ini kan datanya terintegrasi se-Indonesia. Websitenya bisa mlaku nggih. Jadi bisa. Misalnya pas ning dalan pakai HP buka. Bisa. Oh, sering itu saya. Sering. Saya sering pakai HP, jarang pakai laptop, Oke, terima kasih. Jadi luwes pengalaman. Nggih. Nggih, Bu, leres, Bu. Ya, tidak apa-apa. Malah justru kalau kita ketemu seperti ini kan saling kita saling yang belum bisa kan bisa mengambil yang sudah berjalan. Mas Haji, jadi kalau yang di Surakarta itu jadi Solo yang registrasi sama verifikasi selalu sama jumlahnya ya, otomatis sudah verifikasi ya. Belum, Bu. Jadi itu kan macam-macam, ada yang datanya lengkap, ada yang datanya kurang gitu. Jadi yang kurang-kurang itu statusnya kan belum terverifikasi, tapi sudah mendaftar gitu. Memang kemarin juga disampaikan oleh ketua itu, jadi yang belum diverifikasi karena memang datanya kurang lengkap. Tapi pelayanan tetap jalan untuk yang sudah diregistrasi. Nah, monggo nanti teman-teman yang lain, Mas Dinar. Halo, Mas Dinar. Mas Dinar sudah. Dinar hilang kayaknya. Keluar kok, Bu. Butuh nggak ada suaranya. Kelangan headset, malah hilang sak wonge. mulai headset nih kita. Ya, semoga nanti nanti bisa di lain waktu atau mungkin secara kontak pribadi. Tapi yang tolong ya Mas Aji, Mbak Eti, mungkin yang lebih dahulu sudah berjalan, nanti kalau teman-teman yang lain supaya bisa dibantu dalam proses ini. Ya, nanti kemarin Mas Sairan juga menyatakan saya siap membantu teman-teman. Dan selama ini memang Mas Sairan yang membantu teman-teman semua yang di Jawa Tengah.
Ini baru rekamannya Pak Ketua yang sarasian kemarin baru saya dengarkan full siang tadi. Baru full saya mendengarkan siang tadi. Jadi yang jelas untuk website mungkin ini nanti bisa saya derek teman-teman saja bagaimana apakah nanti pertemuan seperti ini akan kita adakan lagi mungkin atau bagaimana. Nanti setelah hari raya mestinya mengingat hari raya sudah semakin dekat, nanti kita kontak-kontak lagi. Mungkin ada lagi yang perlu dibahas. Saya ingin tanya dari ketua-ketua, ini apakah registrasi itu ada teman-teman kita dari yang lulusan SAA, SMF atau SMKF yang juga registrasi? Ada Mbak tempatnya. Banyak. Ada Bu. Ada. Cuma sedikit. Ada cuma sedikit ya. Banyak yang tidak mengikuti ya, tidak melanjutkan ya. Tempat saya ada 11 kalau nggak salah. Itu yang belum kuliah ya? Iya, belum kuliah. Belum kuliah. Jadi memang mungkin perlu sosialisasi bahwa lulusan SMKF itu masih direkrut atau dirangkul oleh PAVI, ya, meskipun mereka bekerja tanpa STR-TTK maupun SIP-TTK, tetapi mereka bekerja menggunakan Serkom. Ya, kemarin juga disampaikan bahwa nanti kalau Serkomnya habis akan diusahakan oleh PAVI. Jadi mereka bekerja itu ya senjatanya ya Serkom itu. Jadi ini perlu kita sampaikan ke teman-teman. Kasihan teman-teman dari lulusan SMKF, SMF ini kelihatannya kemarin saya juga ditanya salah satu anggota dari Klaten, Mbak Nur. Kesan saya kok, padahal dia itu sudah lulusan sudah lama, jadi sudah senior sekali itu. Tapi karena memang terus terang tidak bisa kuliah, ya kesan saya kok seperti orang minder gitu loh. Nah ini kan kasihan ya. Di suaranya nih. Suaranya wis mlebu Mas Dinar. Wis mlebu Mas Dinar. Iya. Halo Mas Dinar. Selamat. Akhirnya. Headset baru nih ya. Nah diaktifin. Aku melayu ngantekan kene udan-udan. Untung acarane rung ditutup, Mas. Wah, aku malah bersyukur. Rupanya aku berhasil. Mumpung Dek Dinar mlebu ya nanti tutup. Dinar kebablasan tidur keseselan kuwi mesti. Bagian ngentekke ta. Tunggal Bunda. Halo. Iya, nanti bisa kapan-kapan kita ketemuan lagi nggih. Jadi nanti bisa tanya-tanya teman-teman PC yang lain. Jadi ini yang penting masalah yang kita bahas masalah STR-TTK online bagi yang belum punya website. Jadi kembali ke SMK Farmasi tadi, memang yang senior-senior itu kesan saya kok seperti minder gitu. Aku reso kuliah, saya kira kanggo. Nah, seperti lah ini yang perlu kita bagaimana kita sebagai pengurus PAVI BC ini ya harus bisa mendekati atau bagaimana atau menyampaikan atau mensosialisasikan karena memang situasinya teman-teman ini belum bisa kuliah karena situasi kita tidak bisa, kita bisanya hanya menghimbau, memotivasi, tetapi ya karena faktor situasi ya jadi belum bisa sekolah, tapi kalau bisa mereka masih kita harapkan di PAVI. Akhirnya mereka juga saya kemarin hanya dia itu lewat temannya, kemudian saya bilang ya tetap di PAVI saja lah, ya kumpul-kumpul dengan teman-teman yang lain. Ya, saya memberikan contoh gini Bu Ami kayak ya mau ke SAA ya ras kuliah saya begitu, saya gini ya mau lulusan SAA gitu. Tapi ya karena masih pengen bersama dengan teman-teman masih pengen berkumpul, berkomunikasi ya bersama-sama di OP ini, jadi
ya saya beri semangat lah. Yang penting kita jadi ketua-ketua supaya teman-teman ini semangat. Yang penting mereka masih bisa bekerja langsung terus. Itu kan hanya karena aturan saja. Kalau kemampuan sebetulnya mereka tidak kalah dengan D3 yang baru mungkin, yang bukan dari SAA atau SMF, mungkin dia kemampuannya bisa jauh lebih baik. Monggo, Mas Dinar, ayo ambil suara. Mas Dinar, Mas Joko ambil suara. Dinar kuareken Bu. Oke. Ora kudanan Mas, budal rumah sakit agak teko. Udan terus ini ya. Oh, wis tak bedhek to. Dinar iki lagi teko. Alas kepes ya. Kudanan Gimana terus Mas ini. Dinar, rumah sakit daruratnya gimana? Pasiennya minim toh? Wah, kondisinya menyedihkan Bunda. Sedih kalau lihat situasi sekarang ini. Ini terakhir ini dari jumlah pasien yang mondok lebih banyak yang positifnya. Yang pada mudik-mudik ini loh Bunda. Yang nekat pada mudik ini yang bawa. Jadi transmisi lokalnya udah nggak ada. Cuman malah yang pada pulang-pulang ini yang bahaya. Kemudian terus penanganannya. Boyolali berapa toh Om Dinar? Om Dinar Boyolali berapa toh? Dirilis sih. Yang dirilis masih 19. Oh, sing Satu dirilis yang berapa tidak Mas? dirilis. Yang dirilis 19. Yang Tapi belum? yang masuk Catatanmu neng kono yang piro, masuk Mas? sini tadi 8 nih. Oh, Sragen 29. Anggos. 31 sekali. 31 terus yang apa itu? Masih karantina itu 60 orang. Perang ngeri gitu kan, positif semua itu, ini jelas. Hasil 19. Paling banyak tuh kelihatannya Sragen malahan. Jujukin yang Sragen. Sragen pusing ini. Sragen sing yang dicurigai 60 itu nunggu swab. Yang kemarin itu Goa, Mas. apa itu? Iya, bukan Sing Goa, akeh klaster Goa sama dari klaster ini Jakarta gitu. pondok pesantren. Tambora itu. Tambora Medion itu ya? Bukan. Betul. Yang 29 itu klaster Goa sebagian. 31 yang sampai hari ini 31 mungkin positifnya. Kemarin cuma sedikit. Tahap pertama itu cuma 3. Terus klaster Goa tambahnya ya lumayan banyak. Dalam Mas Joko, ya? itu ada ya di Sragen. Gimana, ada Bu? Rumah sakit darurat itu ya ada ya? Darurat COVID. Iya, betul ada rumah sakit darurat. Kita ngirimkan TTK-nya sudah saya usulkan untuk mendapatkan SKP. Ada 4 orang. Yang PNS 2. PNS 2, swasta 2. PNS 3, PNS-nya 3, yang swasta 1. Ya. Terus, Mas Dinar, Boyolali udah nggih diajukan ya? Kalau kemarin katanya kalau udah lewat deadline nggak bisa Bunda. Kalau kemarin kendala kan yang di rumah sakit itu minta surat keterangan dari direkturnya itu loh yang lama. Ya, harusnya nek saya usul ya Bu Ami, karena sekarang ini kan tahapnya itu kan sudah tahap berikutnya ya, bukan tahap yang pertama. Harusnya kalau pengusulan sekarang itu ya PD mestinya mensupport, merespon dari usulan kita. Mereka yang sudah susah payah untuk membantu di rumah sakit COVID itu juga kan resikonya juga besar. Harusnya kan ya tetap dibantu dari PD, harusnya membantu untuk memberikan SKP-nya itu harusnya. Mungkin usulan saya itu. Setuju Pak, setuju. Yeah. Karena saya sangat setuju.
Ya, mungkin kan ke depan di Wonogiri kita nggak tahu. Mungkin bisa juga membentuk rumah sakit darurat. Nanti di Karanganyar juga mungkin begitu, Solo juga mungkin begitu. Kan waktunya kan semoga tidak, nggih. Enggak, ya semoga tidak, Bu. Rasa Karanganyar. Semoga tidak. Kalau di Boyolali ini perkembangan terakhir gini, penghargaan untuk terutama untuk anak-anak dari personel yang terlibat langsung di rumah sakit darurat COVID itu diberikan kemudahan yang bagi lulusan SMP kayak gitu mau melanjutkan sekolah SD, SMP gitu langsung diberikan kemudahan. Jadi jalur khusus lah, jalur khusus. Jadi tidak tergantung sama zonasi. Jadi mau berarti penghargaan dari Pemda setempat gitu. Ya betul, ya. Jadi dari pemerintah daerah setempat memberikan penghargaan. Yang penting diberikan surat keterangan dari pimpinan rumah sakit darurat yang menyatakan kalau orang tua dari siswa tersebut itu bekerja di rumah sakit darurat COVID sehingga nanti diberikan jalur khusus untuk penerimaan siswa baru, jadi di luar zonasi, jadi langsung mau ke sekolah favorit mana gitu dia bisa. Teman-teman kalau mencermati hasil sarasean kemarin itu disampaikan oleh Ketua PD supaya relawan-relawan di rumah sakit darurat itu supaya diajukan, memang diajukan SKP. Nanti akan dibantu oleh PD. Kalau coba jenengan cermati nanti di hasil sarasean rekamannya itu di situ kan disampaikan oleh Ketua PD. Itu supaya diajukan aja nanti oleh PAVI untuk bisa mendapatkan SKP. Malah Mas Haris waktu itu mengatakan lebih baik itu dari bawah daripada daripada dari atas, itu lebih baik dari bawah itu mengajukan. Jadi mungkin kalau kemarin belum masuk pengajuan yang kemarin belum masuk, ya bisa diajukan Mas Dinar, diajukan saja. Ini Bunda, non sewu kalau misalnya itu persyaratan tidak harus dengan surat keterangan direktur gitu das Bunda. Jadi dengan SK kemudian list itu usulan ditandatangani oleh Ketua PC dan di stempel gitu ngoten das Bunda, sudah cekap apa belum? Ya, kalau kemarin aturannya seperti itu. Jadi ya paling tidak tidak langsung surat keterangan, tetapi daftar nama itu yang membuat rumah sakit ada tanda tangan direktur. Itu sudah merupakan surat keterangan, Mas Dinar. Jadi rumah sakit itu membuat daftar nama TTK relawan itu yang membuat rumah sakit ada tanda tangan direktur. Itu sudah merupakan surat keterangan. Kemarin kalau salah Klaten seperti itu. Jadi Klaten yang membuat dari rumah sakit, jadi di situ menjelaskan bahwa daftar nama TTK yang bertugas di COVID-19 di rumah sakit ini itu sudah merupakan keterangan. Di situ kan sudah otomatis sudah menjelaskan kalau dia bekerja di rumah sakit itu, tanda tangan direktur. Ya, untuk wilayah kami untuk rumah sakit rujukan kan memang ada 2 Bunda, yang untuk rumah sakit kelas 2 rujukan kan rumah sakit Pandanarang. Jadi insya Allah nanti coba saya komunikasikan lagi dengan koordinator di RSPA. Kemudian kalau yang dari rumah sakit darurat COVID ini yang tanda tangan kalau surat menyurat langsung Bu Kepala Dinas Kesehatan biasanya. Tidak, soalnya di RSD sendiri tidak ada stempel khusus, belum ada kan, itu masih di bawah Pemda langsung, jadi di bawah naungan Dinas Kesehatan. Jadi stempel maupun yang bertanda tangan Kepala Dinas Kesehatan, bukan Direktur Rumah Sakit. Akan sakit. Tapi kemarin Mas, belum diajukan yang dari rumah sakit dari Boyolali, belum mengajukan sama sekali kemarin. Belum, saya mau mengajukan
Oh, ini tanggalnya udah lewat 1 hari atau 2 hari waktu itu. Yeah. Yeah. Oke, nanti saya komunikasikan ke PD ya untuk masalah yang kemarin belum sempat terkirim, apakah bisa diusulkan, dilanjutkan pengusulannya. Ya, karena dulu pernah pada prinsipnya gini Bunda. Pada prinsipnya gini, kami intinya yang terlibat langsung intinya berjuang atas nama kemanusiaan lah, soalnya dengan penuh keikhlasan. Ya kalau misalnya mau diberikan penghargaan berupa SKP ya terima kasih. Dan nanti coba kami komunikasi dengan koordinator RSPA sama sekretaris agar di-list kembali dan coba kami usulkan. Nanti saya juga komunikasikan dengan PD, nanti dengan PD saya sampaikan. Kalau yang Sragen sudah diajukan kemarin, yang relawan itu? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya, sudah. Tinggal Boyolali. Kemudian cabang yang lain sudah semua, nggih? Sudah. Klaten sudah. Klaten sudah. Selain Boyolali, mana yang belum mengajukan? Solo, Bu. Ayolah, Solo PC. Belum, Bu. Belum. Susah, enggak ada SK-nya, Bu. SK. Karanganyar hanya mengajukan daftar, Mbak Ami. Surat keterangan dari direktur belum ada yang masuk. Itu memang dari Klaten kemarin dari berapa Mbak Nur? 7 apa 9? 79. Nggih. Enggak, rumah sakit ada berapa rumah sakit? Dari 8 rumah sakit itu satu rumah sakit yang tidak mengirim. Tidak mengirim. Iya. Jadi memang kemarin di situ hanya dituliskan dari direktur menjawab surat dari Pavi, kan Pavi membuat surat ke direktur, kemudian direktur menjawab daftar, dan tidak semua TTK, jadi TTK hanya yang memang bertugas di apa pelayanan di COVID itu saja, jadi tidak semua TTK. Jadi di situ dijelaskan TTK yang bekerja di rumah sakit, yang di bagian pelayanan COVID-19 ini. Udah pakai itu sudah cukup. Itu sudah merupakan surat keterangan dari direktur, sekaligus data, sekaligus surat keterangan. Jadi tidak perlu ada surat keterangan khusus. Jadi daftar nama TTK-nya di situ sudah dijelaskan bahwa ini bagian pelayanan COVID-19. Nah, ini sudah menjelaskan di itu. Kemarin Mbak Nur juga sempat konsultasi ke Mas Haris juga oke. Begitu nggih Mbak Nur, kita gitu ya Mbak Nur. Iya, Bu. Ya, jadi tidak perlu surat keterangan khusus yang menerangkan, ya, cukup daftar itu saja, tapi di dalam daftar itu ada keterangannya gitu. Jadi tidak surat keterangan khusus. Solo, ayo gimana? Belum sama sekali ya, padahal ada berapa rumah sakit? Solo paling banyak ya. Rumah sakitnya banyak, Bu, tapi yang rujukan rata-rata tuh enggak ada SK-nya, enggak ada surat tugasnya. Jadi ya pelayanan biasa, Bu. Pelayanan biasa tapi menerima pasien COVID gitu. Muardi sama Bung Karno ya Mas Arji ya? Muardi, Bung Karno, sama rumah sakit lain juga ada, Dokter Un, Kandang Sapi itu juga. Kalau rumah sakit tipe C, tipe D itu juga ada pasien PDP juga di situ. Kayak rumah sakit Triharsi gitu juga ada pasien PDP. Tapi tidak ada TTK khusus yang tugaskan di situ, itu tidak ada. TTK khusus tidak ada, Bu. Biasanya itu Mbak ikut di telet rawat inap. Jadi satu dengan pelayanan rawat inap. Jadi nggak ngambil TTK di bagian itu enggak. Yang melayani itu juga di apotek rawat inap. Itu aja sih. Tidak khusus. Ada keterangan khusus gitu. Nah, pengalamannya Klaten piye, Mbak Nur? Surat-surat yang dari direktur rumah sakit itu gimana kemarin? Kalau untuk Klaten kan surat edaran dari PD itu ditindaklanjuti, dari PC membuat surat ke direktur rumah sakit. Menunjuk surat dari PD ditujukan ke direktur rumah sakit, kemudian direktur rumah sakit itu
membuat balasan surat ke PC dilampiri dengan daftar nama TTK, dan tidak semua TTK itu diusulkan, kecuali ada beberapa rumah sakit yang semua TTK-nya masuk, Bu. Jadi ya kalau kita ya manut surat dari rumah sakit nggih, asal yang bersangkutan itu sudah terregistrasi dan terverifikasi sampai PP itu kita usulkan. Jadi walaupun dari rumah sakit misal ada 30 TTK itu yang diusulkan rumah sakit, tapi yang dari 30 itu baru 10 yang terregistrasi dan terverifikasi, ya cuma 10 itu yang kita usulkan. Klaten berapa Mbak Nur? 79. Wah. Nanti dapat 25 SKP semua itu. Okay. Ya. Mungkin saya bisa menambahkan jadi yang penting kita membuat surat ke direktur. Direktur akan memberi daftar berapapun. Nah, nanti kalau memang semua terlibat, ya semua ditulis, enggak masalah. Ya seperti di Klaten itu kan ada yang semua dimasukkan karena memang semua terlibat. Mungkin tidak ada yang khusus. Semua terlibat maksudnya mungkin bergantian atau bagaimana, mungkin gitu. Jadi kalau mau dimasukkan semua, saya kira enggak masalah. Ya. Nanti di PAVI-nya masih disaring lagi. Ya, dari di PAVI nanti masih disaring lagi yang sudah registrasi, yang sudah punya SIP gitu. Jadi sebetulnya kan mungkin rumah sakit kan kebijakannya masing-masing. Ada yang khusus ini diambil berapa orang, khusus ditaruh di daerah COVID-19. Tapi ada yang mungkin penanganannya atau pelayanannya jadi satu. Jadi semua terlibat. Itu saya kira dimasukkan semua juga nggak masalah. Tergantung direktur lah. Direktur rumah sakit yang akan memberikan surat keterangan itu. Jadi yang belum, mana Boyolali belum, Solo belum. Malah lagi yang belum. Wonogiri sampun nggih? Sampun tapi telat, Bu. Oh, ya memang karena itu tergantung surat dari direktur, balasannya kadang-kadang kan sampai terlambat. Ya, kalau kita, saya kira kalau PC dapat surat itu langsung membuat surat, tapi kadang-kadang balasannya itu yang terlambat. Coba nanti kita komunikasikan ke PD. Kalau bisa kita usulkan lagi. Ya. Mungkin ada yang nambah atau mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi, monggo. Yang jauh Bunda, ya karena saya terlambat. Tadi untuk masalah RPL sudah disinggung belum? Masalah apa? RPL ya sampai saat ini belum disinggung sama sekali. Jadi memang belum ada petunjuk lain. Belum ada. Nanti kalau tidak ada nanti kan pokoknya begini ya teman-teman, kalau saya ada informasi dari PD, itu akan segera saya share di grup Ketua PAVI Solo Raya. Jadi saya kan PD itu seringkali diskusi sering ada info-info apa yang belum sempat, nanti biasanya saya akan ambil yang kira-kira perlu segera disampaikan ke PC. Itu akan saya sampaikan ke WA grup Ketua PAVI Solo Raya. Jadi saya monggo teman-teman ya kalau selo ya diselake ya baca-baca, nanti kalau ada info dari PD. Jadi nanti saya akan segera menyampaikan di grup itu. Jadi monggo sering saja dilihat, dibaca-baca. Itu nanti ini masalah-masalah ini juga akan saya infokan ke PD. Terkait RPL tadi Bunda, kemarin kan kami mengusulkan terutama yang istilahnya siap untuk melanjutkan RPL, kemudian yang sisa-sisa PNS saya usulkan lagi, kemudian yang swasta yang masih belum D3 kita usulkan. Nah, kemarin ada salah satu yang menanyakan, itu dari klinik PMI. Itu memang saya jelaskan bahwa untuk sementara ini
belum ada kabar lebih lanjut tentang RPL. Cuman untuk pengusulan sudah kita masukkan ke Dinkes Kabupaten dan sudah saya cek di Dinkes Kabupaten, data itu sudah disampaikan ke Dinkes Provinsi. Nah, untuk kelanjutannya saya juga gini, ya intinya kita bicara yang terburuk lah, karena situasi sekarang baru kayak gini ya. Kalau seandainya pun tahun ini tidak ada atau belum bisa dilaksanakan RPL, ya kita harus legowo saya gitu. Kita harus legowo, ya istilahnya nabung-nabung sih engko nutuke sekolah dhewe saya gitu. Cuman kalau untuk ya gimana Mas, aku masih bisa kerja enggak gitu. Kalau masalah kerja tetap bisa, cuman nanti per Oktober 2020 tidak harus memakai SIP TTK saya gitu. Yang penting tempat jenengan ada apotekernya kan? Ada. Kalau ada, oke, enggak masalah. Karena selama TTK yang belum bisa D3, nanti statusnya kan asisten tenaga kesehatan pun itu dalam melaksanakan tugas tetap di bawah pengawasan dari apoteker. Saya bilang seperti itu. Ya, memang seperti itu. Makanya tadi di depan saya sudah mengatakan, tolong ya teman-teman yang lulusan SMKF itu supaya diberitahu atau mungkin tetap dirangkul di PAVI. Banyak sekali mereka yang seakan-akan seperti kayak putus asa gitu loh. Seperti ada yang wah sudah tidak bisa bekerja, masih tetap bisa bekerja seperti biasa. Cuma di bawah supervisi ya apoteker, lalu TTK. Jadi masih seperti biasa lah, masih bisa bekerja. Cuma ya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Dinar, tidak perlu STR TTK maupun SIP TTK. Cuma kalau yang baru-baru itu, lulusan baru itu kan masih punya sertifikat kompetensi, masih punya Serkom. Nah, itu nanti pakai Serkom. Nanti ada yang lama-lama nanti akan kita bahas, Pak Afi juga akan membantu nanti untuk perpanjangan Serkom atau mungkin yang belum punya Serkom. Jadi mereka juga punya pegangan lah paling tidak. Pegangan. Kalau kita STR TTK ya teman-teman SMK itu punya pegangan Serkom. Kemarin disampaikan ketua seperti itu. Oke, Mas Dinar sudah benar, monggo teman-teman yang lain. Terus kalau untuk KTAN Bunda, alhamdulillah nih datanya yang dari Boyolali udah clear ini. Sudah semua. Sudah di verif sampai tingkat pusat semua. Sampai pusat. Sudah verifikasi semua. Alhamdulillah. Ya nanti setelah hari raya saja saya ingin melihat data-data dari PC-PC yang registrasi berapa, yang verifikasi sudah diverifikasi berapa. Jadi memang waktu kita rapat di PD memang harapannya supaya antara registrasi dan verifikasi itu jangan terlalu jauh. Masih banyak yang sangat jauh. Tapi khususnya untuk Jawa Tengah itu memang sudah bagus lah. Jadi memang perlu ditingkatkan. Yang saya registrasi sudah 8.000 berapa, yang verifikasi sudah 6.000 berapa. Masih ada yang 0 di PD-PD yang lain itu registrasi kalau nggak salah Bangka Belitung itu PD itu yang registrasi baru 8. Yang verifikasi baru 1. Aceh itu berapa ribu tapi verifikasinya baru 1. Lah itu ya memang ya situasinya beda lah. Kalau Jawa Tengah mestinya tidak seperti itu. Jadi sudah termasuk bagus. Bagus juga Bali. Bali itu juga bagus itu dari selisih antara registrasi dan verifikasi itu tidak begitu jauh. Harapannya ya syukur kalau Boyolali udah full ya verifikasi. Jadi mungkin harapannya yang lain juga seperti itu. Mungkin ada trik-trik kayak seperti Klaten tadi, ya bisa bertanya ke PC lain mungkin dari Solo bagaimana cara tekniknya untuk bisa meningkatkan registrasi dan verifikasi. Monggo yang lain lagi.
Mas Dinar pun, Mas. Apa? Apa masih? Sampun, jenengan sampun. Lah kula ampun no. Pun. Pamuran nyuwun anu. Lumunturing informasi mergo keri kan yo di resume nanti mungkin ada yang terlewat di share di grup ketua. Sekretaris masih Mbak Dur Fauzia tadi. Kalau nyatet-nyatet. Mas Haji, ini direkam nggak toh? THR. Aku kok recording ya? Direkam toh, Mas? Recording. Direkam. Aku diputar mana tadi? Direkam. Nanti yang bisa di-share di grup nih. Bisa. Aku soalnya kok. Aku siap recording bubuk barang no sempat lho kuwi lho bantale kembang-kembang. Kok ngantuk langsung blekser. Iya, betul. Itu ngono kuwi lah. Itu hasil Mas Joko barang ae lho. Halo. Iya. Itu loh hasil rekamannya yang tadi malam minggu itu loh, itu jelas sekali itu. Pak Ketua PD menjelaskan. Ya itu kalau di-share di Halo Mas Joko. Iki lho, wis tak cepaki. Lho, cepat bantal. Ya itu yang hasil sarasean rekaman sarasean yang terakhir itu kalau di-share di grup pengurus di PC itu bagus itu jelas sekali penjelasan dari ketua. Ini ketua KTOS sudah membaca semua, sudah melihat semua, mengikuti. Udah, Bu. Udah nggih. Bu, putus-putus kemarin memang. Tempatku itu putus-putus, sinyalnya gak bagus. Mari hujannya terus banget. Kemarin tempat saya di Klaten juga begitu, tapi ini tadi siang lancar, dari awal sampai akhir lancar, betul. Lancar, jadi saya sangat jelas ya. Karena kemarin saya waktu mengikuti sarasean itu memang saya tidak bisa mengikuti full karena putus-putus malah yang terakhir malah hilang sama sekali. Dan suara saya tidak masuk. Kemarin kan saya ingin menanyakan masalah Anafarma. Anafarma yang sarasean yang terdahulu mengatakan sarana Anafarma yang sudah bekerja lama di sarana pelayanan itu kan bisa memperpanjang STR TTK, tetapi didukung oleh apoteker atasannya bahwa dia dinyatakan mampu, kompeten, gitu. Tapi kompeten, Tapi yang kemarin tidak muncul. Kemarin ketua memberi penjelasan lagi, tetapi masalah surat keterangan itu tidak muncul. Nah, ini saya sampai ya ingin menanyakan atau menambahkan gitu, tapi ternyata kemarin suara saya tidak bisa masuk juga. Jadi memang agak aja Bu, menurut saya usul Bu, itu lupa saja kita karena di daerah yang jelas itu TTK sekarang itu kan kekurangan. Daripada kita mempersulit anggota kita yang ada di daerah seperti Anafarma, itu kan memang kalau apotekernya sudah menyetujui, istilahnya merekomendasikan dia kompeten di bidang itu, ya monggo. Berarti kan ada yang tanggung jawab. Selain kita kan ada juga yang tanggung jawab. Maksudnya dalam arti kita sebagai pengurus PC itu tidak mempersulit anggota kita untuk mencari SIPA. Surat izin di kabupaten itu prakteknya itu. Oke, itu menurut saya. Sudah tahu persis, dan kita juga tahu persis karena dia sudah lama di pelayanan, mesti sudah kompeten, sudah. Iya betul. Sudah bekerja ya. Kecuali kalau yang baru itu kan memang tidak bisa di pelayanan. Yeah. Memang harus di perusahaan. Tapi kalau yang lama, kalau kita kan tahu persis itu menjadi anggota kita juga sudah lama. Ya saya kira tidak masalah untuk rekomendasi. Bukan hanya persyaratan administrasi saja, tapi kalau kita kan sebagai teman-teman sebagai ketua PC kan tahu persis. Oke, Mas Haji, monggo lainnya. Bu mau tanya Bu. Monggo. Programnya PD apa Bu? Program PD ada rencana kegiatan apa gitu loh Bu?
belum ada rencana apa-apa. Ya rencana itu nanti setelah COVID. Ini kan di Jawa Tengah itu kan banyak PC yang sudah muscap, tapi belum dilantik. Jadi ini kacau tugas-tugas itu. Jadi kemarin Sarasian kan ada yang mengikuti, tapi dia belum ikut rakernas itu. Memang ketua menjanjikan setelah COVID ini itu nanti akan kalau bisa akan mendatangi. Tapi dulu pernah mengatakan akan dilantik hanya ketua saja. Tapi belum jelas itu, belum ada penjelasan apa-apa. Jadi belum punya program apa. Terus Mas Haji, iya, hampir lupa. Webinarnya kemarin gimana? Lancar, sukses? Lancar Bu, sukses Bu. Itu Mbak Eti ikut kok Bu itu Bu. Ikut apa ini carry? Ya apa ini pengalaman kok ya, sayangnya kok. Mbak Nur kok kemarin nggak ikut ya Mbak, sebetulnya itu ya pengalaman juga loh. Nanti kalau ingin mengadakan paling tidak kan tahu bagaimana. Ini kan monggo nanti cabang-cabang yang mau mengadakan. Mbak Nur ini kita iya, minat nih Bu. Pesertanya berapa Mas Aji? Banyak, dari mana saja itu? Pesertanya itu kan dibagi dua Bu, jadi ada yang umum, kemudian ada yang mahasiswa. Ya. Nah yang total itu 400-an Bu. Jadi yang Solo, yang diusulkan sertifikat itu kemarin 336 Bu. Dapat nggak itu di Aji? Hah? Aku dapat fisik ya itu. Sertifikatnya online Bu, file Bu. Online. Ya. Oh, iya. Yang bikin dikirim ke email, sesuai email yang daftar. Yang bikin PC Bu. Coba nanti. Terus itu biayanya ke PD piye Mas sertifikatnya? Sama 10.000 Bu. 10.000. Saya sama. Kemarin saya sempat protes juga Bu. Kan ini kan nggak cetak, katanya cuma berapa? 4.000. Ya, makanya ini kan webinar kan baru, hal yang baru. Yeah. Jadi kemarin itu memang dari Indonesia itu memang mereka cuma ngitung untuk honor narasumber aja. Jadi nggak kepikiran yang lainnya gitu. Nah kemudian kemarin itu kan juga waktunya mepet, jadi kurang 2 minggu itu baru diajukan. Kemudian tak konsulkan, boleh enggak apa-apa, ya sudah tak ajukan. Saya juga nggak sempat jelaskan, nggak sempat tanya tentang sertifikat dan sebagainya. Nah terus setelah diajukan, SKP keluar, kemudian kita diskusi tentang sertifikat dan sebagainya. Sertifikatnya kemudian kan tak tanyakan waktu Sarasian itu Bu ke Pak Haris, itu waktu sertifikatnya online apa fisik, kemudian biayanya berapa, tak tanyakan. Itu sertifikat boleh online tapi biayanya tetap Bu. Kemarin agak keberatan juga sebenarnya. Tapi sing 10.000 apa sing 5.000? Nek sing PC buat itu kan berapa tuh Mas? 5.000. 5.000 Bu. Enggak, kemarin webinar intinya kan 10.000 Bu. Nanti perhitungannya kan sesuai dengan rakerda yang dulu itu. Tapi dari panitia kan bayarnya 10.000 per sertifikat dan mereka tidak mendapatkan sertifikat fisik, kan cuma file gitu. Oh iya, harusnya kan ya beda ya, wong iki online ya. Iya Bu. Biayanya juga lebih murah. Print sendiri ya Mas. Dan nggak usah di print, di-upload di website aja, di profil masing-masing udah bisa. Dan biaya ikut webinar ini kita ringan banget ya Mas kemarin. Yang umum 25.000, mahasiswa 15.000. Lah nggo bayar sertifikat semono ki apa nutup Mas? Nah kemarin kuotanya kan sebenarnya 300, tapi kita bantu untuk promosi biar dapat banyak itu
ya masih kurang sedikit. Kemudian kemarin dibantu dari dari kampus Indonesia ya. Iya. Nah, ya saya mikirnya gini loh, sertifikat bayar gitu kayak mongko biayanya ringan, kayak pesertanya kan kemarin kuotanya 300. Iya. Ini apa nutup gitu loh. Ya minus Bu, minus Bu. Karena nggak bisa dinego. Saya sebenarnya juga nego juga ke Pak Haris. Apa mosok ya segitu Pak, kan nggak ada fisiknya yang dicetak. Kemudian ini kan hal yang baru, belum pernah sebelumnya gitu. Tapi katanya tetap segitu ya sudah, sampai ketua panitianya nelpon Pak Haris sendiri. Oh, apa sing di kandake Mas Haris kuwi po? Iya, mungkin itu. Kan biaya SKP gitu. Ya. Jadi direbuknya ini masalah biaya SKP. Ya, itu saya kira kok dari PD juga perlu ada pembahasan khusus untuk menentukan biaya sertifikat webinar gitu, harusnya ya harus direbuk tersendiri gitu loh, tidak disamakan dengan yang seminar biasanya. Ya, minimum dikurangi biaya cetaknya lah, Bu. Oh, lagi. Padahal peserta kalau webinar kan terbatas ya, Mas? Kalau kemarin itu metodenya gini, Bu. Jadi kalau pakai Google Meet itu kan kapasitas peserta cuma 250. Tapi itu bisa disaksikan di YouTube juga. Jadi yang 250 itu masuk di aplikasi, yang lainnya itu melalui YouTube. Nah, nanti di situ di absen, Bu. Di absen nanti ngetikkan nomor registrasi sama nama lengkap beserta gelar di situ. Kemudian nanti di akhir acara itu ada kuesioner gitu. Ada absen lagi sama kuesioner lagi gitu untuk memastikan peserta mengikuti dari awal sampai akhir gitu. Ya, nanti itu untuk teman-teman yang lain yang ingin mengadakan webinar, monggo nanti bisa belajar dari Solo. Oh, yang kemarin yang dimaksud Mas Haris mungkin itu ya. Ya, ya itu perlu diusulkan, jadi ini sarasean diusulkan Mas untuk sertifikat dari PC mestinya. Biaya sertifikat untuk webinar itu harusnya beda dengan seminar-seminar seperti biasanya. Bagaimanapun juga kalau seminar biasanya itu kan bisa merekrut anggota peserta sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin dari sisi dana mungkin lebih bisa lebih banyak daripada webinar. Itu ya mungkin perlu dibahas juga itu. Yo, monggo siapa lagi? Bu, yang rencana seminar tiap 3 bulan itu gimana, Bu? Mau diganti webinar atau? Ya, lah ya kemarin kan gitu sudah saya sampaikan kan, ini kemarin gilirannya Wonogiri. Tapi Wonogiri menyatakan tidak siap karena masalah online. Kalau di Wonogiri itu sinyalnya sering ya pokoknya tidak bagus lah sinyalnya di Wonogiri. Kemarin sudah itu, kemudian kan sudah saya tawarkan ke teman-teman yang lain. Monggo sekarang siapa yang lebih siap? Apa Surakarta mau mengadakan PAVI? Apa misalnya ya, kemarin, boleh, Bu. Ya monggo yang lebih siap dulu bisa mengadakan, nanti teman-teman yang lain bisa mengikuti. Iya. Gitu. Mengikuti selanjutnya. Jadi kita ya kita bisa menerima lah alasan Wonogiri mungkin sinyalnya yang banyak gangguan atau kurang bagus. Jadi ini Solo itu dulu ya, Bu ya. Solo. Ya. Nanti teman-teman semua sambil belajar gitu. Ya, carane webinar tuh kayak gimana. Jadi untuk selanjutnya nanti bisa di rolling gitu. Nanti diharapkan ketua-ketua semua ikut mengikuti itu webinar sambil belajar. Solo juga baru belajar ini, Mbak. Ya, aja semua naik kafe belajar terus aku apa to ya? Enggak apa-apa, tapi ya belajar Bunda sama. nanti kita paksakan untuk mulai, enggak apa-apa.
Kalau nggak dipaksa, nggak melaku-melaku. Iya. Yeah. Monggo, siapa lagi? Ada lagi yang perlu dibahas? Mengingat ini sudah jam berapa? 10, Bu. 21.50. Ya, kalau Mas Aji paling tidak sedikit banyak kan sudah ada pengalaman untuk webinar ini tadi kemarin bersama dengan Indonesia. Jadi nanti besok mengadakan sendiri. Demikian teman-teman, mungkin karena waktu sudah sampai hampir jam 10, mungkin sudah banyak hal yang kita bahas di sini. Jadi kami sendiri mohon maaf mungkin ada yang kurang berkenan mungkin karena keterbatasan yang ada, dan mari kita selalu berdoa supaya kita selalu sehat dan kondisi di wilayah kita masing-masing semakin baik. Amin. Masyarakat segera terbebas dari COVID-19, kita bisa beraktivitas secara normal, kita bisa bertemu secara fisik, bertemu langsung, ayo kita kemana, kita makan-makan seperti biasa. Buka. Oh, nek Mbak. Sponsornya belakangnya Bunda ini Prima Buka. Prima Buka. Apa Buka Bogi? Ya, demikian. Ramai-ramai sih. Nuri ceria lagi, ngantuk nih. Nuri ceria. Ini Mas Cip. Ye, demikian teman-teman. Demikian teman-teman, beberapa hal yang sudah kita bahas, dan kami tidak lupa ucapkan terima kasih sekali lagi Mas Aji yang telah menyiapkan segala sesuatunya. Sampaikan salam kepada Mbak Aji dan Ananda yang mungkin waktunya tersita untuk kegiatan ini, dan juga terima kasih pada teman-teman semua yang sudah ikut dalam pertemuan pada malam hari ini. Mungkin lain waktu kita nanti kalau ada perkembangan akan kami sampaikan, mungkin bisa lewat WA Group atau bisa lewat online. Demikian, selamat malam. Dah. Ya, Bunda. Selamat istirahat. Ya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Dinar aja ditutup sih. Aku rasa metu aku meh takon. Kayak Melayu. Mas Dinar aku meh takon, Mas. Mas, nek Boyolali kuwi nek meh mecah pajak PBB kuwi nang ndi, Mas? Waduh. Mecah pajak PBB. Heeh. Bose. Kuwi mengatasnamanya apa piye? Ora. Jadi ngene. Tempat apa satu tempat? Kronologine bisa. Jadi ngene, enek lemah apa, Mas. Terus wis dipecah, sertifikatnya wis dewe-dewe. Cuma pajeke PBB-ne cek dadi siji. Lah kan kuwi kudu dipecah. Pecahe nang ndi? Ning ning BKD. BKD. Badan Keuangan Daerah. Oh. Biyen DPPKD iki lho. Oh, kuwi nggone DPPKD, saiki kan jadi BKD, Badan Keuangan Daerah. Oh iya. Kuwi nggone ngendi, Mas? Ngon komplek bareng. Ning komplek kabupaten. Komplek kabupaten itu. Wis buka Mas iki, Mas. Heeh. Waduh, kok tak goleki info sih ya. Tapi kudune nek pelayanan ini buka. Oh iya, harusnya dia kan kantor pelayanan kan. Goleki infone ya, Mas ya. Oh, siap. Pisan syarat-syarate opo? Oh ya, enggak apa. Tak goleke aku duwe kancane kono kok coba tak cetek sik. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Iki kari 5 kok malah putus-putus ya. Masa, Mbak? Ya iki mah ditutup apa ora iki? Wis aku sertifikate Mas Agus ngopo iki? Oh iya sih, bener. Apa kuwi mau? Sertifikat webinar.
Wes dikirim ini, Mbak. Itu enek baru. Ya, dikirim Mbak kuwi barcode kuwi nek di-scan kuwi engko mlebu ning website Pavi Surakarta enek lise nama-nama ngono, Mbak. Nek jenengmu ono berarti asli. Oh iya. Heeh, nek jenengmu gak ono berarti palsu. Kok iso ora enek? Soalnya ra melu. HP ini carry. Ora bayar. Wis ora ning pito. Urung dicek kok wis ora ning pito. Lah kita diaji bukan aku ngerti nih HP carry aku ra melu. Oh ngerti to, Mbak? Nane. Tapi kan absennya ora kuwi. Absennya ono. Lah iya tambah. Absennya eneng yo eneng to. Ono. Aman-aman. Ara ngeramanu, orang ngerti diaji buka lho. Wah, lah wis nonton burung, Mbak. Wis nonton nang YouTube burung. Ya YouTube emang obyek wae, Diaji. Kita buka kiriman Diaji. Ora enek yo. Kiriman YouTube judulnya apa Mas Aji? Aku tak melu seminar ning YouTube wae. Diaji ki mungkin lho maksudnya. Ora di awal-awal memang lagi jek anu Mbak persiapan kuwi lho. Rada suwe. Oh, lagi terus saiki. Tak share meneh ya. Kene njaluk ora dik kirimi. Iya, anu YouTube judulnya apa? Tak melu seminar ning YouTube wae ya. Entuk ora? Ora entuk SKP lah kuwi. Ora, kan karo sinau SKP-ne turah kok wis ana. Dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian yang terhormat masih dinggo status Genovi kae to. Yang penting kan ilmune jare ini. Tak kirim iki. Alhamdulillah pada hari ini. Itu dari Aji. Bapak Ibu yes. Mas Joko wis leh to. Wis. Yo Wis kan piti kloso jare. Ora lempit-lempit kloso leseane iki mau warung. Apa kowe mau ning warung? Nah, jarine mau golek duit ngono kok iya. Golek duit ning warung. Oh iya. Warung. Ada rong sida lho kuwi ning rumah makane Mas Joko iki. Oh, lho jane Bu iki acarane ning ngene Mas Joko lho, pertemuan. Anu wae dikirim mentahan wae po. Ngene iki yo dipaket ngono. Di frozen ya, Mbak ya. Heeh. Tak anu nih, freezer e. Dipaket ngono jane ya. Lah sak freezer e. Preke karo paketane larang ndi? Larang gepreke. Wis rampung urung Dik THR-e. Wis tutup iki. Wis ya. Yakin. Wis. Ya. Bareng yuk, siji, loro, telu. Merem. Mangkat. Oke, sampai ketemu lagi. Mati istirahat. Makasih Mbak Eti kirimannya ya.